Ini Superman jahat nih. Cavill nih. Superman jahat. Ini Cavill kan? Iya, cuman celana terusin aja. Oke. Terusin aja, yang jatuh nggak cuma satu lagi, banyak lagi. Mana? Kamu ngomong? Oke, lah. kegeser Sal. Ya semua kegeser, kamu ya ngawur. Oke, apa namanya? Abis nonton Supergirl. Akhirnya nonton Supergirl dan sebelum konten ini Iya. aku tuh udah ngonten sama Nugi tentang komiknya Supergirl, Oke. Woman of Tomorrow yang sebenarnya jadi acuan Film ini ya. siapa sih? Craig Glimpse? Siapa? Penciptanya Supergirl ya. Bukan, sutradaranya. Nggak tahu. Sutradaranya aku juga lupa sutradaranya. Aku siapa? juga di apa namanya penontonnya Ruang Ngobrol tuh ada yang ngasih tahu Craig Glimpse nih nyutradarain film apa aja gitu. Aku lupa juga gitu. Nah, di komik itu, di konten komik itu Woman of Tomorrow aku bilang bahwa aku tuh nggak terlalu ngefans sama Supergirl dan komiknya pun aku nggak seneng. Komiknya mirip sekali, mirip sekali petualangan Supergirl di luar angkasa gitu. Dan satu poin yang kusebutkan, Nggak apa-apa. jangan. Suaraku kan nanti kan kenceng. Oh ya. Aku biasanya kalau kan Oke. Nah, yang kusebutkan adalah Supergirl itu nggak punya fungsi buatku di dunia DC, maksudnya di dunia DC. Masuk Gitu. akal. Jadi karena Supergirl itu adalah Superman cewek. Udah gitu doang. Kalau Power Girl itu kan di Earth yang berbeda gitu. Dia Jadi memang udah superhero sendiri lah ya. ya katakanlah ada superhuman lainnya, metahuman lainnya ya udah silakan aja. Tapi Supergirl kan secara format kostum segala macam kan sama persis kayak Superman, kayak Clark gitu. Jadi secara karakter, emosi memang beda gitu. Nah, menurutku tuh aduh ngapain sih ada Supergirl gitu menurutku gitu. Nah, ini pertanyaan juga ngapain sih ada filmnya gitu. Tapi maksudnya gini, aku cukup sulit untuk mudah-mudahan ini nggak spoiler ya. Mudah-mudahan sih nggak spoiler gitu. Karena ini baru hari pertama banget ya. Ini hari pertama banget. Gitu. Itu rilisnya juga hari pertama ya? Oh iya, ini mudah-mudahan bisa dirilis di hari pertamanya Supergirl juga. Jadi gimana kamu lihatnya? apa namanya? Filmnya kalau secara film sih oke ya. Secara film tuh menurutku As a cinematography ya, maksudnya bukan hanya sinematografi tapi penempatan adegan, emosi. Millie Alcock tuh aku dari awal nggak suka dia jadi Supergirl. Karena Supergirl itu kan kalau udah ngelihat Melissa Benoist itu udah oke gitu. Terus siapa namanya Millie Alcock tuh, tapi begitu dia muncul di endingnya Superman, aku ngelihat ada vibes yang cocok karena urakan dan filmnya tuh hancur. Filmnya tuh hancur parah tentang pusing lah ya. Bukan hancur as in produksinya bukan, tapi maksudnya adegannya di sana tuh pokoknya kayak orang dari awal sampai akhir tuh emang kayak orang mabuk lah. Emang walaupun dia sober loh. Iya emang gitu. Tapi Millie Alcock sebagai Supergirl yang seperti ini cocok. Karena kalau dikasih yang cantik terus apa namanya soft spoken gitu tuh ya nggak cocok. Dan ini kan memang dibikin bertentangan sama Clark Kent-nya si Coron Sweat gitu. Emang beda aja gitu. Nah, jadi menurutku sih sebagai film kupikir bakal nggak enak ditonton. Ternyata masih bisa. Berjalan. Oke. Cuman ya itu tadi ini film posisinya di mana mau ngapain? Yang jelas secara timeline harusnya nih setelah Superman. Harusnya setelah Superman memang gitu. Nah, musuhnya segala macam nanti kita akan sampai ke sana. Kamu gimana? Kalau aku pribadi sih ngelihatnya ya bahwa satu latar belakang juga jelas ada perbedaan. Oh ya. Kan jelas ya maksudnya dulu kalau si Coron Sweat. Bukan, maksudnya kalau di komik dia masuk ke time zone yang berbeda dulu, masuk ke black hole itu terus keluar lagi. Jadi ini tidak ada beberapa yang berbeda lah. Enggak, maksudnya ada beberapa inkarnasi Supergirl gitu. Cuman maksudku dari beberapa inkarnasi yang cukup banyak bahwa Supergirl itu sebenarnya lebih tua dari Superman. Itu yang gue yakini. Nah, itu emang. Ini beda nih kayak ini gitu. Lebih muda. Nah, lebih muda gitu. Dan itu yang pertama, tapi jangan terlalu spoiler ya. Enggak, kalau ini kan bukan cerita. Bukan elemen cerita. Yang pertama, yang kedua, ini adalah twist yang dipakai DCU untuk Superman yang versinya DCU, versinya James Gunn gitu. Terus aku sepakat sama Mas Bagas sih bahwa ini ada aku pertama kali nonton film ini tuh dibuka langsung
title ya tuh, jebret Supergirl, dan itu jauh sekali berbeda di saat aku nonton Superman yang Current Sweat yang bener-bener dibalut openingnya sangat epic sekali, padahal itu cuma tulisan 30 itu ada lore yang dibangun padahal hanya sekedar beberapa paragraf. Itu aku suka banget. Nah, ini tuh tiba-tiba tapi menjelaskan semua bahwa memang Supergirl yang ini tuh memang mau tinggal di, ini juga di Superman juga udah dibahas ya, bahwa dia pengen tinggal di planet yang mataharinya merah biar bisa mabuk-mabukan. Ternyata dia stres lah apa segala macam untuk mengeluarkan itulah istilahnya, karena kalau di matahari kuning dia super power, kalau di matahari merah nggak bisa. Padahal kalau misalkan dia mau mabuk malah langsung ke matahari hijau ya mati ya. To the point kan gitu loh. Kalau mau kan to the point aja. Nah, tapi secara overall film sih bener sih. Kalau tadi kita ngobrol sama Mas Rian juga, teman dari ngobrol juga, bahwa ini tuh vibe-nya Guardian Galaxy, benar. Dari penataannya Guardian Galaxy banget. Actionnya pun Guardian Galaxy banget, walaupun nggak tim, tapi aku merasa banyak. Aku tadi juga waktu sebelum keluar tuh kayak aku bilang ini kayak ujuk-ujuknya banyak, tiba-tiba, secara tiba-tiba kayak ada karakternya namanya si, yang bawa pedang siapa tadi namanya kok lupa. Ruti. Itu di komiknya juga. Ya ada kan, maksudnya Ruti ini tiba-tiba bisa masuk ke dalam ceiling. Itu tiba-tiba tuh. Maksudnya padahal jaraknya jauh loh jaraknya. Jadi penglihatan ini yang aku merasa kayak ini secara logika lucu ya, nih, ada bukan miskalkulasi logika ya, tapi ada logika yang memang secara praktik tuh teknis nggak dipakai. Dan itu banyak, nggak hanya cuma itu. Maksudnya waktu si Supergirl nahan tank sama nahan cage penjara kayak gini kan, nahan terus tiba-tiba dia ngasar tes. Nah, itu kan maksudku nembak kemana nih? Maksudnya ini dikeluarin dulu kah? Nah, itu tuh hal-hal seperti itu yang aku lihat sepanjang film tuh kayak ada lagi gitu. Meski begitu secara overall cerita sebenarnya Supergirl-nya ngapain sih? Karena ini kan tentang Ruthie. Ini tentang Ruthie ini film tentang Ruthie gitu loh. Maksudnya ini jalan ceritanya tentang Ruthie, dia mau ngapain tentang Ruthie. Terus Supergirl-nya itu tiba-tiba masuk ke dalam masalah itu gitu. Tadinya di komik, karena komiknya tuh cukup wordy. Jadi aku agak males lah bacanya gitu, banyak narasi segala macam. Tadinya aku berpikiran sama kayak kamu persis. Tapi ternyata sesaat sebelum kita take ini ini kan ini mungkin kurangnya DCU James Gunn kali ya, Peter Safran segala macam. Mereka tuh tidak menjelaskan secara exact ini tuh timelinenya tuh benar-benar yang mana. Jadi benar yang Faisal bilang, mungkin teman-teman kalau nonton nanti juga akan merasakan hal yang sama. Tapi ini bukan spoiler. Aku hanya berusaha menjelaskan versiku tentang posisinya tuh kayak gimana film ini. Menurutku Kara Supergirl ini posisinya memang nggak bukan lama dari dia ditemukan sama Kal-El. Harusnya kan memang Superman menemukan Kara versi yang banyak beredar di komik dan universe komik itu ada, tapi Kara tuh posisinya emang lebih tua daripada Kal-El. Kalau di sini enggak, di sini lebih muda. Nah, Kara ini mengalami langsung perpisahan dengan orang tuanya dengan planetnya dia gitu. Nah, Kal-El kan enggak. Jadi Kal-El tuh enggak punya keinginan untuk menjadi bukan dirinya dia. Nah, si Kara itu ngerasa masa morningnya dia, berkabungnya dia tuh belum selesai. Sehingga kalau di bumi aku nggak bisa kayak gini. Aku nggak bisa. Kalau di dunia barat itu kan melepaskan beban kehidupan dengan mabuk-mabukan, minum segala macam itu kan hal yang lumrah. Nah, di bumi kan nggak bisa. Makanya dia memutuskan untuk berpetualang, mencari matahari merah yang mana dia bisa mabuk-mabukan. Itu udah disinggung sedikit di akhir endingnya Superman kan, gitu. Jadi jangan-jangan film ini sebelum Superman? Kayaknya karena kostumnya belum ganti sih. Iya sih. Karena ini kostum pertama yang dikasih sama Clark. Itu bisa, gitu. Bisa. Tapi kalau menurutku pribadi setelah karena si kriptonya udah dibalikin. Ya, kriptonya bisa juga. Atau mungkin malah salah sebelum terakhir. Bisa jadi. Nah, ini menjengkelkannya. Nah, aku lanjutin ya. Jadi betul filmnya tentang Ruti. Tapi dari Ruti lah Kara itu bisa berevolusi. Maksudnya dia tuh bisa kontemplasi terhadap aku tuh juga kayak gini. Betul. Beda sih keluarganya Ruti,
mengalami apa, keluargaku mengalami apa, tapi kalau aku bisa nasihatin Ruti, berarti aku bisa nasihatin diriku sendiri dong. Bener. Kan kayak gitu sebenarnya. Jadi apa ya, cerita film ini tuh membuat Kara, Supergirl itu sadar dengan cara dia membantu karakter Ruti gitu sebenarnya, bahwa ceritanya tentang Ruti bahwa Ruti aja kejadiannya juga ujuk-ujuk juga maksudnya ya udah kayak gitulah gitu. Jadi menurutku satu hal yang dibawa, aku bilang sama Faisal, bilang sama Rian, satu hal yang dibawa lagi sama James Gunn adalah meskipun dia tidak mendirect film ini, memproduseri, tapi bahwa film ini tuh lagi-lagi tentang hati. Ya, betul. Dan ini yang membuat aku jadi bias dalam artian secara film filmnya bagus, adegan-adegannya oke, tapi soal Supergirl sendiri aku nggak terlalu senang sama Supergirl. Tapi kalau ini tentang don't mess with something matter about our life, aku seneng. Karena setiap dari kita manusia, apalagi dewasa, itu punya sesuatu yang precious, berharga. Golum, my precious. Cincin itu. Ya kan berharga gitu. Jadi jangan macam-macam dengan itu. Ruth punya sesuatu yang berharga. Betul. Clark punya sesuatu, Kara punya sesuatu, bahkan Lobo itu punya sesuatu gitu. Ya walaupun tidak jelas. Menjengkelkannya film ini adalah ini tuh film yang dibikin menurutku hanya untuk menunjukkan bahwa selain Superman ada lagi loh. Cuman gitu aja gitu. Jadi dia nggak punya hal selain itu gitu. Selain timeline yang kita harus menebak-nebak sendiri kayak gitu. Gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih secara aku juga nggak bisa menebak timeline sekali lagi. Tetapi yang aku yakini ini akan berlanjut mungkin di Man of Tomorrow besok ya kan. Karanya mungkin akan membantu Superman karena ending-endingnya juga ada gitu. Tapi sayangnya nggak ada post credit ya. Nggak ada post credit. Jadi kita tuh juga masih ini endingnya kemana ya arahnya ya. Maksudnya ketemu sama Superman. Ya ini nanti bisa dilihat sendiri lah. Teman-teman nonton aja. Ini arahnya tuh aku masih meraba-raba juga. Apakah dia akan membantu Superman as superhero di Metropolis atau mungkin dia balik ke bumi tapi ya udah dia punya petualangan sendiri. Nah itu tadi yang gue bilang, kan kalau udah ada Superman nggak perlu Supergirl. Makanya Superman-nya Taylor Holson nggak terlalu perlu. Iya, benar. Karena udah ada Melissa Benoist-nya. Iya benar. Karena ini aku kurang tahu apakah film ini tuh akan ada lanjutannya atau perlu dilanjutkan atau tidak. Kayaknya sih nggak perlu. Kayaknya nggak perlu sih. Kayaknya nggak perlu dilanjutin, bukan karena jelek ya, tapi maksudku karena ini film udah satu film yang menurutku ini film keduanya DCU benar atau ketiga ya? Oh enggak dong. Si Guardian dimulainya dari mana? Dari Aduh, kalau penempatan kayak gitu repot karena DCU pertama kali itu malah justru Blue Beetle. Oh, Blue Beetle. Oh, bukan si Suicide Squad. The Suicide Squad. Enggak, belum. Udahlah. Makanya yang udahlah. Kacau. Kita dari The Flash. The Flash itu mengakhiri DCU. The Flash, oke? Gitu. Kita mulai dari The Flash. Nah, jadi kalau misalkan aku lihat dari yang sebelum-sebelumnya bahwa film ini tuh benar-benar tidak bersinggungan sama apapun. Iya, dia stand alone. Bahkan sama Superman pun tidak semenyinggung itu. Aku pikir ketemu ini di mana gitu. Gak apa-apa kalau nggak ketemu gak apa-apa loh gitu loh. Maksudnya Superman bisa ketemu sama timnya Justice Gang itu berpengaruh menurutku di dalam suatu cerita. Terus The Flash ketemu sama The Flash yang lain, Batman berpengaruh. Ini tuh kayak, bentar, kayak gitu loh. Ini aku masih meramu walaupun Blue Beetle juga begitu ya. Maksudnya dia tidak bersinggungan sama apapun gitu loh. Ya itu sih. Kalau aku pribadi sih, jujur kalau mau nonton, kalau kamu memang suka DC banget, nonton. Tapi kalau kamu juga suka Superman-nya Karen Sweet, vibe-nya selain kekacauannya tapi vibe tentang hati, tentang mengelola diri itu tuh ada di sini, gitu. Tapi di luar itu mungkin aku nggak bisa merekomendasikan lebih gitu. Terus belum lagi kalau kita bicara soal Lobo, kupikir dengan membawa Momoa ke DCU akan ada hal something big gitu, tapi nggak, secara karakter Lobonya juga nggak seberingas itu. Memang Lobo tuh bukan karakter jahat, tapi anti-hero lah. Ya, tapi di sini kayaknya tidak digunakan sedemikian rupa sih secara. Bantuin. Ya gitu. Lobonya tapi ya? sangar sih mengerikan sih ya, tapi ya kayak gitu sih. Ya kayak gitu sih. Malah rootnya bagus. Ya, rootnya bagus.
Rutinya bagus gitu. Terus ya seperti halnya penjahatnya tuh kayak Ronan lah. Iya. Meskipun enggak, kalau Ronan kan raja ya. Ronan kan gitu. Jenderal. Iya jenderal, tapi maksudnya punya wibawa yang begitu. Kalau ini perompak aja, ya. Kita juga nggak jelas tujuannya apa, ngapain juga. Dia senang-senang aja lah. Ngapain gitu. Jadi olahraga itu tadi kan yang seorang sebagai olahraga. Iya. Jadi emang ini perjalanan karakternya Kara dan Ruti untuk kemudian menjadi yang mereka percaya lebih baik daripada ini gitu. Itu sih sebenarnya. Apalagi ya di luar itu aku rasa nggak ada. Milih Alcock Put on the Suit, aku rasa cocok. Put on the Suit. Vibes-nya beda dari yang di endingnya Superman, karena secara rock ini pakai rock, yang endingnya Superman dia kan pakai apa sih yang celana gitu. Dalamnya juga ada celana, yang rock ini dalamnya juga sih, gitu. Tapi dia cocok pakai kostumnya cocok aja gitu. Di luar itu yang paling aku seneng sebenarnya sama seperti James Gunn, Superman-nya James Gunn ya. Shonennya tuh kerasa. Karena buat yang ngikutin Kryptonian itu pada saat mereka berhadapan sama Yellow Sun itu kayaknya kayak BVS kan pas Cavill menghadap ke matahari itu kan rasanya recharge gitu kan. Wah, itu tuh selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan ngelihat Kryptonian yang nyerap energi matahari. Krypton hancur juga nggak ada di Superman Superman ya kan, punyanya David Corenswet gitu. Di sini ditunjukin Kryptonnya hancur seperti apa. Itu sedih. Itu bagus. Jujur sedih. Dan ditunjukin ada kapsulnya Kal-El. Loh, itu kapsulnya Kal-El. Nah, yang paling aku apresiat dari film ini adalah aktingnya bapaknya Kara. Iya, bapaknya Kara. Bagus banget. Itu pakai bahasa Krypton. Tapi aduh. Ya ini gila. Nah, Kara tuh justru bagusnya di situ. Iya. Bagaimana dia nggak mau pergi dari planetnya, nggak mau pisah sama orang tuanya gitu. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Aduh, ini kenapa ditaruh tengah ya? Itu bagus banget. Awal-awal udah kayak Supergirl-nya gini lah. Di tengah. Itu kalau semua semua scene-nya tentang flashback itu dikumpulin jadi satu. Bagus. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Ini tentang Krypton, tentang ini gila sih ya, benar sih. Itu bagus di situ. Jadi ya mungkin aku berharap justru James Gunn dan Peter Safran itu memproduce sesuatu tentang Krypton sih, tentang lore-nya Superman dan lore-nya Supergirl itu seperti apa, karena ya yang kita tahu versinya Superman, Kal-El itu dikirim ke bumi untuk menjadi penguasa. Dan di sini di film Supergirl ini juga diucapkan oleh orang-orang di planet Krypton yang tahu bahwa Jor-El itu ngirim Kal-El ke bumi itu buat apa tuh juga diucapkan gitu. Nah, makanya itu berkutat juga di Tyler Hoechlin juga ada tuh di Superman and Lois tuh juga dibahas juga. Jadi masih istilahnya tidak jauh dari pamor yang memang sudah ada. Lore yang udah ditetapkan. Meskipun aku tidak suka itu. Aku bukan pro terhadap lore yang seperti itu. Itu kan hanya salah satu lore. Karena ada banyak ya Superman. Oke, paling itu aja teman-teman untuk Supergirl. Silakan ditonton sendiri dan aku rasa DC bikin film yang oke ditonton aja menurutku udah alhamdulillah sih. Udah alhamdulillah sih. Gitu. Jadi ya kita tunggu selanjutnya. Tahun ini nggak ada DC lagi ya? Nggak ada, besok tahun depan Man of Tomorrow kan? Ada akhir tahun nanti. Apa? Avengers Doomsday kan musuhnya Superman. Iya bener sih. Kenapa judulnya Doomsday? Kita besok. Dan warnanya hijau. Kenapa ya? Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan film superhero berikutnya. Thank you, bye. Bye.